sehat, tetap semangat ya mengikuti pembelajaran daring, pembelajaran mata pelajaran matematika. Anak-anakku sekalian, untuk kali ini kita akan belajar melanjutkan pelajaran statistika. Untuk hari ini kita akan belajar dengan membaca data dan menyajikan data, khususnya diagram batang dengan diagram garis. Tolong anak-anak semuanya simak baik-baik video ini sehingga kalian betul-betul memahami dengan baik ya. Dan di akhir video ini seperti biasanya akan diberi latihan soal. Oke, kita langsung saja ke pembahasan contoh-contoh soal tentang membaca data dan menyajikan data. Oke, anak-anakku sekalian, untuk pembahasan contoh yang pertama, di sini diketahui diagram batang. Anak-anak tolong diperhatikan ya. Bentuk diagram batang seperti ini ya. Jadi ada diagram kartesiusnya, sumbu yang mendatar ini adalah sumbu X begitu ya. Sedangkan yang vertikal yang tegak ini biasa disebut dengan sumbu Y ya. Jadi berbentuk batang-batang seperti ini ya. Jadi ada penampakan seperti ini. Oke, itu namanya diagram batang. Kalau melihat gambar ini anak-anak, ini menunjukkan bahwa diagram batang yang menunjukkan berat badan dari siswa ya. Yang mendatar ini ya, yang sumbu Y ini menunjukkan berat badannya 25 kg, 27 kg, sampai 34 kg. Ini yang horizontal. Sedangkan yang tegak ini, vertikal, ini menunjukkan adalah banyak siswa. Ya, banyak siswa. Oke, ini merupakan diagram batang. Oke, sekarang kita lihat bentuk pertanyaannya. Jawablah pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang A ditanyakan, banyak siswa yang berat badannya 25 kg. Tentunya pertanyaan ini anak-anak harus sesuai dengan diagram yang diketahui. Oke ya. Jadi diagramnya ada di samping kiri ini, pertanyaannya ada di samping kanan. Untuk pertanyaan yang A, anak-anak. Oke, langsung saja ya. Kita jawab soal yang A. Banyak siswa yang berat badannya 25 kg. Kita lihat diagram batangnya. Yang 25 kg ini lurus dengan angka berapa? Angka 8. Artinya ada 8 siswa yang berat badannya 25 kg. Kita tulis. Sedangkan yang B ditanyakan banyak siswa yang berat badannya 30 kg, kita cari yang 30 kg, ini 30 kg, lurus dengan angka 16. Artinya ada 16 siswa yang berat badannya 30 kg. Oke ya, sampai di sini paham ya? Tidak sulit, hanya membaca data saja ya. Untuk yang C, pertanyaannya dibalik anak-anak. Ada 6 orang siswa yang mempunyai berat badan berapa kilogram. Ya, kita lihat 6 orang siswa, kita lihat angka 6-nya. Ya, kita tarik garis lurus begitu ya, lurus dengan diagram batang yang mana ini? Ternyata lurus dengan diagram batang yang 34 kg. Berarti artinya yang 6 orang itu memiliki berat badan 34 orang. Oke, pertanyaan yang terakhir yang D, berapa jumlah siswa seluruhnya? Kita hitung saja ya, kita hitung angka yang sesuai dengan diagram batangnya. Seperti ini angka 6, berarti ada 6 siswa yang berat badannya 34 kg ya. Terus yang ini, nah
yang berat badannya 25 kg ada 8 anak. Demikian juga yang berat badannya 27 kg ada 14 anak. Ya. Dan yang 30 gram ada 16 anak. Sedangkan yang 32 ada 10 anak. Yang 34 ada 6 anak. Angka jumlah siswa itu kita jumlahkan saja. Oke, tadi sudah ya. Ada 6, kemudian ada 8. Ya, 8 siswa ada 10, ada 14, dan ada 16. Kita jumlahkan, berarti dalam diagram batang ini ada 54 orang. Sampai di sini paham ya anak-anak ya? Oke, jika belum paham, ada 2 cara bisa video ini dipahami, diputar berulang kali, atau mungkin bisa ditanyakan ke wali kelas kalian masing-masing. Oke ya, kita lanjut ke pembahasan yang kedua atau contoh yang kedua. Oke. Untuk contoh yang kedua, ini adalah diagram garis anak-anak ya. Diagram garis seperti ini ya. Jadi ini berbentuk garis begitu ya. Ada titik-titik ini kita hubungkan ya. 2 titik kita hubungkan membentuk garis, 2 titik berikutnya kita hubungkan membentuk garis, dan akhirnya seperti ini. Pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan diagram batang. Di sini ada yang horizontal, tadi diagram kartesiusnya bisa disebut sumbu X. Sedangkan yang tegak ini disebut sumbu Y. Begitu ya. Ini yang garis horizontal, yang sumbu X-nya menunjukkan tahun. Sedangkan yang vertikal ini menunjukkan jumlah penjualannya dalam bentuk ton. Artinya ini angka-angka ini bernilai ton begitu. Oke ya. Perhatikan ini ya, diagram garisnya seperti ini. Kalau tadi diagram batang. Oke, pertanyaannya, perhatikan diagram garis di samping. Ini di samping ya. Oke, pertanyaan yang A. Jumlah penjualan beras pada tahun 2003. Oke, sama dengan yang tadi kita baca diagram ini. Yang tahun 2003 kita lihat lurus dengan angka 50. Artinya pada tahun 2003 penjualan berasnya ada 50 karena di sini sudah dijelaskan berbentuk satuan ton, maka 50 ton. Begitu ya untuk jawaban yang A. Kemudian yang B, sama pertanyaannya. Jumlah penjualan beras pada tahun 2004. Kita lihat tahun 2004 lurus mana? Awas yang cermat lihat diagramnya ya anak-anak ya. Jadi cara membacanya yang cermat, jangan sampai salah. Kita lanjutkan ya, 2004 kita perhatikan 2004 lurus dengan angka 80. Artinya pada tahun 2004 penjualan beras sebanyak 80 ton. Oke. Sekarang kita lanjutkan yang C anak-anak. Nah, yang C yang ditanyakan, penjualan beras paling banyak terjadi pada tahun kita lihat. Ya, paling banyak berarti ini kalau melihat diagram vertikalnya kan semakin ke atas, ini kan menunjukkan semakin besar nilainya. Sehingga kalau ditanyakan yang paling banyak, ya yang paling tinggi saja. Titik yang paling tinggi itu ada pada tahun berapa. Ya, ternyata di gambar atau di diagram ini terlihat titik yang paling tinggi dari yang di sini. Ya, titik yang paling tinggi di sini yang nilainya ini 90 ton terjadi pada tahun 2005, lurusnya di 2005. Sehingga jawaban C untuk yang C terjadi pada tahun 2005. Oke, sekarang kita lanjut. Pertanyaan yang Do. Pada tahun 2006
terjadi penurunan jumlah penjualan beras sebesar, kita lihat apakah betul tahun 2006 terjadi penurunan. Kita lihat di tahun 2005 terlebih dahulu. Pada tahun 2005 jumlah penjualan adalah 90 ton. Sedangkan tahun 2006 jumlah penjualan terlihat ya, garis ini menurun ke bawah. Dari tahun 2005 ke 2006 ini grafiknya terlihat turun. Berarti dengan menunjukkan angka 60 ton, sehingga bisa dikatakan bahwa pada tahun 2006 terjadi penurunan. Oke, berapa besar penurunannya kita kurangi saja. 90 ton pada tahun 2005 dikurangi 60 ton pada tahun 2006, sehingga hasilnya 30 ton. Tetapi tolong diperhatikan bahwa yang ditanyakan di soal di sini adalah kilogram, sehingga masih ada satu langkah lagi untuk menyelesaikannya. Kalau anak-anak menjawabnya 30 ton, itu nanti otomatis salah. 1 ton diubah ke kilogram. Tentunya anak-anak masih ingat kan? 1 ton itu 1000 kg, sehingga hasilnya 30 dikali 1000, 30.000 kilogram. Ya, sekarang sudah menjadi satuan kilogram. Demikian anak-anak penjelasan materi tentang membaca data pada diagram batang dan diagram garis. Untuk hari ini materi mungkin cukup sampai di sini dulu. Nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan belajar yaitu menyajikan data. Kebalikan dari materi ini anak-anak. Kalau materi ini diagramnya sudah diketahui, tinggal kita membaca. Untuk pertemuan yang akan datang bahwa anak-anak nanti membuat diagramnya atau menyajikan data. Demikian ya anak-anak ya. Setelah ini kita berlatih soal.